Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halani Aldiansa di Riswa TV. Bagi yang belum tahu Riswa, Riswa itu adalah remaja Islam Usisa Ala Taqwa yang bersekretariatan di Masjid Usisa Ala Taqwa Bodesari. Ya, di samping saya udah ada Ketua Umum Riswa dan Bendara Umum Riswa. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaifur Rahman sebagai Ketua Riswa Bodesari. ya. Dengan di samping Kang Asep ada Mbak Mahiro. Mbak manggilnya apa ya? Kang atau apa? Kang Ajeng, Kang kalau aja. karena nama Asep itu identik dengan Identik Sunda. Kalau Sunda Sunda ya. kan Kang gitu ya. Kang. Iya. Kalau Mbak, Mbak aja nih. Cukup Mbak aja. Mbak. Ya, kita ingin berbincang-bincang nih tentang perkuliahan. Jadi perkuliahan. Jadi di luar sana tuh Mbak ya, banyak yang bingung mau kerja atau kuliah sih. Dan ada yang bingung karena kalau kuliah itu mahal, tanda kutip mahal, dan kerja itu ingin membantu orang tua gitu. Dan ya udahlah, saya nggak usah kuliah, langsung aja bantu orang tua gitu. Ya, menurut Mbak Mahiro nih, Mbak Mahiro dulu ya. Mbak Mahiro, gimana nih tanggapannya? Kalau menurut saya pribadi, sebelum kita memutuskan untuk kuliah atau tidak, maksudnya kuliah atau bekerja, ya dilihat dari segi kemampuan kita sendiri, dari segi niat kita sendiri. Yang penting, yang paling utama adalah dari niat kita sendiri itu. Kalau dulu saya itu sebelum memutuskan untuk kuliah, saya juga sempat disuruh untuk bekerja ya. Hmm, Itu kan pilihan dari ibu saya, sedangkan bapak saya menyuruhnya kuliah kan ya, kayak gitu. Karena eh, ya pendidikan itu lebih penting gitu dibandingkan dengan pekerjaan seperti itu. Nah, setelah kita memutuskan untuk kuliah, nanti kalau misalkan kendalanya hanya karena ekonomi, kita bisa cari informasi terkait dengan beasiswa-beasiswa baik yang ada di luar kampus atau di dalam kampus kayak gitu kan. Nah, kalau sebelum masuk ke kuliah itu ya, biasanya ada dari pemerintah itu beasiswa bidik bidik misi misi ya. gitu kan, bantuan pendidikan untuk siswa yang miskin, termasuknya saya salah satunya. Banyak yang nggak tahu itu latar belakang latar belakang orang tua saya itu bekerjanya hanya sebatas sebagai buruh rotan, dan Buru yang buruh rotan. rotan yang kita tahu itu pendapatannya berapa sih yang Iya, per minggu kan kayak mm-mm. gitu kan. Ah, kamu kok bisa sih anak buruh kok bisa sampai kuliah kayak gitu. Banyak yang nggak tahu bahwa saya ini kuliah itu karena beasiswa Beasiswa. beasiswa kayak Mm-mm. gitu. Saya sangat terbantu dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kan untuk mahasiswa calon mahasiswa yang dari kalangan yang tidak mampu, Mm-mm. termasuk salah satu saya kayak gitu, Iya. sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan apa ya, ya dengan dibantu dengan pemerintah kayak gitu, dan tidak membebankan orang tua seperti itu. Sekarang Mbak Mahiro semester berapa? Kalau saya udah semester 8. Ya berarti mau lulus nih ya. Ya semoga sukses wisudanya. Gini Mbak, Amin. kadang kalau anak-anak SMA nih nggak tahu sih nyari infonya di mana gitu tuh untuk beasiswa nih. Jadi infonya nggak nyampe dan kitanya nggak terlalu update gitu. Gimana nih solusinya untuk mereka? Sebenarnya ya beasiswa itu, ini beasiswa sebelum masuk apa Ya setelah masuk? sebelum masuk. Sebelum masuk nih, kalau saran saya, kalau misalkan kalian itu terkendalanya sama ekonomi, masih mending cari kampus yang negeri gitu. Karena kampus negeri itu biayanya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan swasta kan. Iya, Nah, seperti itu. Cari yang negeri, dan beasiswa itu kalau sebelum masuk paling adanya bidik misi sih ya, bidik bidik misi. misi kayak gitu. Nah, nanti bidik misi itu kita melalui beberapa tahapan proses, nanti kita bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang terdaftar di kampus itu, nanti lulus atau tidaknya ditentukan Oleh kampus. oleh kampus gitu kan. Nah, melalui beberapa tahapan tes seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah masuk ke kampus, nanti kita itu biasanya di ada pengumumannya tuh. Nah, pengumumannya kayak misalkan beasiswa TAFID, beasiswa apa ya, prestasi seperti itu Ya. kan. Yang penting dari segi kitanya itu mencari tahu, jangan sampai apa ya, kita tahu tapi kita enggan untuk
enggan untuk daftar. enggan untuk daftar. Ngapain sih, kebanyakan kan ngurus Iya. beasiswa itu apa ya, repot, nggak mau repot Iya, kan. nggak mau repot. Tapi yang namanya proses nggak mengkhianati sebuah hasil itu benar kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak mau repot, ya udah kamu bakalan kayak gitu Iya. kan. Kalau misalkan kita nggak bisa dapat beasiswa ini, kita bisa daftar di beasiswa yang lainnya. Gitu. Karena kalau menurut saya sih ya kembali lagi kepada niat kayak gitu. Kalau misalkan kamu ya bener-bener sungguh-sungguh, ya insya Allah dapat. Nah, yang menarik ini Kang Asep nih. Kang Asep itu kuliah sambil kerja. Gimana tuh? Ada latar belakang apa? Kenapa memilih kuliah sambil kerja gitu, Kang Ya, Asep? jadi pertama sih pas sebelum lulus sekolah ya, sebelum perpisahan gitu tuh, saya emang sudah turun di dunia pekerjaan kayak gitu kan. Kerja. Nah, namun dibalik itu semangat apa cita-cita saya buat kuliah itu ya tinggi gitu, pengen kuliah banget. Ya kalau dilihat dari sisi kebaikannya sih, kerja ya baik ya, kerja baik, menuntut ilmu juga baik. Jadi eh, saya selain pengen kuliah, pengen menuntut ilmu, pengen menambah wawasan juga, ya pengen sambil cari nafkah untuk diri sendiri gitu ya. Ya kalau bisa mah bisa bantu-bantu orang tua gitu kan kayak gitu. Yang melatar belakangi ya bekerja sambil kuliah, Iya. lebih ke ini sih apa namanya, biar kuliah itu kan biasanya kalau orang-orang kan kuliah baik bosen kayak gitu. Bosen. Ngadepinya Iya, tugas kayak gimana gitu ya. gitu. Iya. Tugas-tugas. Nah di situ saya di samping menambah wawasan tentang dunia pendidikan juga pengen sambil menyelami dunia pekerjaan juga gitu. Jadi nggak ketinggalan antara pekerjaan dan juga dunia pendidikan gitu. Ya kan lebih baik gitu. Lebih baik kalau misalkan kita bisa mengerjakan dua-duanya. Nah, apa sih kendala nih, Kang? Kendala buat yang di rumah tuh pasti bertanya-tanya, kalau kita memilih kuliah sambil kerja itu pasti akan apa ya, harus bisa bagi waktu dan kendala-kendala itu loh. Apa solusinya? Kalau dari diri saya pribadi sih, untuk kendala ya, yang pertama banget itu dari diri diri sendiri, malas gitu. Males ya. Iya, kendalanya malas. Kadang kalau udah maksudnya kalau udah di kerjaan Kerjaan kayak gitu aja. kan, kadang kayak gitu. Kalau di dunia perkuliahan ya, ya di perkuliahan kayak gitu kan. Nah yang penting kita bisa mengatur waktu itu antara kuliah dan bekerja itu dengan sangat baik, dengan efisien. Kalau misalkan waktunya kerja nih, misalkan saya kan jadwal kuliah itu misal Senin sampai Rabu ya, Iya. Senin sampai Rabu paginya aja gitu kan. Nah bisa tuh abis kuliah terus dilanjut sambil kerja. Yang penting sih itu sih apa namanya, waktu sih, mengefisienkan waktu gitu. Nah, Mbak Mahiro kuliah sambil kerja nih. Kan Mbak Mahiro kan di kuliahnya di Universitas Negeri ya. Gimana? Gimana apanya nih maksudnya? Ada tantangan nggak? Kalau tantangan sih pasti banyak ya, terutama dari segi ekonomi kan, karena kita itu meskipun dibantu sama pemerintah dari segi apa ya, pembayaran UKT kayak Iya. gitu kan, nah, terus nanti ada living cost gitu, mungkin kan karena yang namanya tugasnya banyak, jadi pengeluarannya juga lumayan kan, kayak misalkan fotokopi materi dan lain sebagainya seperti itu kayak gitu. Cuma kendalanya itu kalau misalkan apa ya, seumuran saya nih, seumuran saya kayak gitu kan. Kalau kuliah kan berarti dari umur sekitar 18 tahun. 18 tahun. Ya, 18 tahun lah. Kok tuh kadang saya mikir kayak gitu. Kok seumuran saya belum bisa menghasilkan uang sendiri kayak gitu. Kuliah aja masih minta sama orang Bisa tua minta kayak gitu. uang sakunya ya. Iya, makanya kayak kayak ngerasa malu gitu kalau misalkan harus minta sama orang tua. Makanya tantangannya di situ kan, bagaimana caranya kita itu nggak terlalu membebankan orang tua. Kita nih pengen kuliah gitu, tapi jangan sampai membebankan orang tua. Ya caranya dengan apa ya, kayak misalkan belajar dagang
berwirausaha kayak gitu. Sempet pas waktu saya itu di semester 2 Iya, awalnya tuh. Semester 2 itu saya kan ada mata kuliah kewirausahaan. iya Di situ kewirausahaan. kita belajar kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya teman-teman saya itu ngedukung kan, di situ kita berkelompok. Jadi kita tuh punya usaha kayak gitu, namanya WS Store, WS Store WStor. ya. WS Promosi Store, WStor WS teman-teman. Store tuh wanita solehah Mm-mm. katanya gitu kan. Iya, Amin. WS Store kayak gitu. Kita tuh dari jualan chicken keliling pas zaman dulu itu kita mahat. Mahat itu kan di asrama ya, asrama kayak gitu. Asrama selama 4 bulan kan mahat kayak gitu. Nah, karena kita tuh makannya tuh cuma apa ya, orek tempe kayak gitu kan Iya, ya. orek Jajan tempe itu yang satu kali sarapan 2.000, cuma 2000. 2.000. Pokoknya ditarget cuma 2.000, jangan lebih dari itu. Karena kalau misalkan nggak itu, kalau nggak kayak gitu kita sore ini nggak makan kan Mm-mm. kayak gitu. Belum lagi buat keperluan ini itu. Nah, terus saya bersembilan, kalau nggak salah bersembilan itu kita jualan chicken Chicken setiap habis ngaji itu. ngaji di Mahat. Ngaji di Mahat. Mahat itu kan ada 2 tuh, Iya, kan 4 lantai iya. ya. Kita keliling, kita dibagi menjadi beberapa kelompok kayak gitu. Kita keliling setelah ngaji itu sekitar jam 9-an. Dan kita itu baru bisa belajar itu sekitar jam setengah 10, jam 10 gitu. Baru bisa belajar. Nah, dari situ itu saya memahami, oh iya ya kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini kan bisa apa ya, menghasilkan uang sendiri kan kayak gitu, keuntungannya nanti kan dibagi, dan punya teman-teman kayak gitu tuh bersyukur banget kayak gitu kan. Gimana ya, satu pemahaman kayak gitu kan, nah bisa dibantu. Nah terus kita dari meningkat tuh jualan Iya. coklat dan lain sebagainya ya, seperti itulah. Ada masa sulit nggak sih ketika kita memilih kuliah gitu? Down gitu. Dari Kang Asep dulu deh. Ada masa-masa down nggak? Kalau masa-masa down, Iya. ya pasti ada sih ya. Rintangan ya, kerikil walaupun itu kerikil kecil ya. Iya. Tapi sempet sih saya tuh merasa down banget gitu. Pas semester 3 sampai semester 4 yang Kenapa tuh? sampai nilai itu banyak yang kosong, ada yang nggak keluar Nggak ya, keluar. gara-gara tugasnya Belum. saya belum menyetorkan tugas ke dosen gitu ya. Nah setelah itu ceritain nggak nih? Diceritain aja. Ya buat pengalaman yang Iya, ya, buat ya pesan moral di sana. pasti ada sih kalau Hmm. masa-masa down sih. Ya pas semester 3 itu dilalanya, ya Allah itu sayang ya sama orang tua saya. Hmm. Semester 3 itu bakal nggak ada Iya. gitu. Nah itu yang membuat saya merasa down banget gitu. Pas waktu itu kan yang membuat saya semangat kuliah itu kan adalah salah satunya itu orang tua. Hmm. Orang tua saya dilalanya yang membuat saya semangat itu Diambil ya, dia dipanggil. diambil sama Allah gitu. Dipanggil. Nah tapi kok saya pengen kayak dulu terus kan? Hmm. Nilai kosong semua, ya kerjaan juga nggak fokus gitu ya, intinya down banget lah, down banget di dunia pekerjaan juga down, apalagi di dunia perkuliahan. Ngerjainnya sangat berat banget. Jadi ya terus semester berapa tuh? Semester ini berarti baru-baru ini Iya. saya pas ada beasiswa dari Basnas dan juga dari yang kemarin ya. ya, dan juga dari BI. Alhamdulillah berkat dari itu saya punya semangat baru gitu. Punya semangat baru buat memperbaiki nilai kan. Kalau kalau beasiswa itu biasanya ada standar nilai UKT Nilainya. gitu ya. Iya. Apa Nilai UKT IPK. Nilai IPK. Astagfirullahaladzim, Indeks maaf permisi. kumulatif. Ini Ya lagi ada, fokus terharu tapi biar nggak Biar gak terlalu sedih iya ya. iya ada standar nilai IPK kan kayak gitu. Nah saya kejar terus nilai mana yang kosong saya perbaiki kayak gitu. Nah ya di situ yang paling down banget. Nah tapi jangan sampai, pesan buat teman-teman ya, jangan sampai kelamaan down kayak saya ini gitu. Kalau dari semester, bayangin aja semester 3 sampai semester 4 kayak gitu kan, Iya, ya lumayan waktunya gitu. iya. Untuk memperbaikinya tuh ya. Iya, jadi ya perlu motivasi lagi ya. Alhamdulillahnya tuh di situ saya punya semangat baru, ada beasiswa kayak gitu.
Hmm. Jadi nilai ya beres. Nah, masalah asmara nih, apakah asmara itu membuat motivasi tinggi atau gimana nih, Kang Asep? Asmara juga sangat berpengaruh sih, Iya, sangat berpengaruh ya buat saya pribadi ya, iya, soalnya iya, jadi selain orang tua ya itu kan juga termasuk eh, cinta ya, iya, cinta orang cinta. tua. Saya juga cinta orang tua dan juga cinta terhadap sesama makhluk Allah gitu kan Iya, ya. iya, iya. Iya, masalah asmara ya, asmara ya lumayan berpengaruh sih, misalkan ya itu juga eh, yang membuat saya down itu dari apa, selain dari orang tua juga ada ya, salah satunya itu. Iya. Dan salah satunya asmara wanita Asmara ya, ya, wanita itu emang beracun banget bener. beracun. Beracun Emang banget ada bener. pepatah kalau Bener nggak, wanita Mbak? ada pepatah bilang loh, sebelum nikah tuh wanita itu racun dunia gitu. Iya, Kalau sesudah menikah itu kalau kata, madu manis. iya, madu manis, kalau kata sahabat Ali kan apa namanya, Gimana? tantangan terbesar buat laki-laki itu harta, tahta, dan wanita. Wanita. Ya benar gitu loh, saya ngerasain sendiri. Wanita itu emang sangat berpengaruh bagi laki-laki. Jadi tapi jangan sampai buat itu menjadi kita jadi terpuruk kayak gitu. Tapi kalau bisa jadikan itu sebagai cambuk buat kita, biar kita itu lebih semangat buat menjalani hidup ini. Nah, Mbak Mairo, apakah ada masalah asmara juga nih? Saya juga penasaran nih. Iya. Kalau masalah asmara, saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berpengaruh juga sih, enggak ya. Karena dari pengalaman sebelumnya kayak gitu, kita belajar kayak gitu. Jangan sampai apa ya, kayak zaman sekarang kayaknya kan, yang sekolah tinggi-tinggi bodoh karena cinta kan Iya. kayak gitu. Bucin jadi. Bucin emang. Iya, iya. Emang ya kalau misalkan perasaan galau dan sebagainya, apalagi kan saya pernah ngalamin yang sepahit-pahitnya dalam masalah cinta kayak Iya. gitu kan. Cuma ya udah aja lah kayak gitu ya. Kalau kata Ustaz Banasi, banyakin ngaji kayak gitu. Banyakin ngaji itu benar. Semakin kita apa ya, diberikan nasihat, masukan kayak gitu, ya masalah kayak gitu kalau misalkan apa ya, jangan terlalu dipikirin lah. Nah, sekarang gini aja, dalam hidup saya tuh 5 tahun 5 untuk 5 menit gitu. 5 tahun untuk 5 menit. Kalau misalkan masalah itu enggak berpengaruh untuk 5 tahun buat saya yang akan datang, Iya. nggak usah dipikirin lebih dari 5 menit kayak gitu. Nah terus tuh teman-teman saya itu, kalau misalkan, kalau saran saya nih buat laki-laki, kalau misalkan wanita itu racun dunia ya, Iya, kalau racun. iya, kalau kalian punya masalah dalam percintaan kayak gitu, atau masalah apapun ya Iya. gitulah, kalau misalkan itu nggak pribadi banget, nggak apa-apa curhat kayak gitu, itu tuh meringankan. Meringankannya. Benar, punya temen yang apa ya, punya temen seperjuangan itu emang bener-bener ya, titip salam buat teman-teman saya kayak gitu Iya. kan, yang apa ini, wanita soleha kayak gitu kan, Berjuang bareng berarti. berjuang bareng bener-bener, masalah apapun saya dibantu sama mereka kayak gitu, saya ngerasa nyaman banget. Bahkan saya tuh sekarang nih sedih banget gitu, ngerasa kehilangan nih buat kan bentar lagi kan pada lulus ya, kerja masing-masing kayak gitu. Terus tuh teman tuh mempengaruhi, kalau misalkan kita belum ngerjain tugas nih di kampus kayak gitu, temen tuh bakal apa ya, mereka tuh kayak ngejek-ngejek kayak gitu, tapi memberikan semangat kayak gitu tuh. Kamu boleh sok aktif Sedih di ya, organisasi aktif. lain kayak gitu, nggak apa-apa, tapi tugas kamu tuh di sini tuh kuliah kayak gitu, jangan lupa kamu tuh belajar, inget sama orang tua kayak gitu aja. Saling mengingatkan berarti ya. Teman-teman Iya betul. Jadi teman yang mengingatkan. berharga. Anugerah ya. Nah, Pak Mahiro, dengar-dengar tuh Mbak Mahiro itu pas kuliah itu pernah sambil kerja areng gitu ke gimana nih? Repotan dong. Sebegitu perjuangan Mbak Mahiro loh sampai kerja ke areng. Sebenarnya ini pertanyaan yang kemarin ya, cuma Iya. kita gagal. Jadi gini,
sebelumnya. Saya itu kan kuliah itu karena beasiswa ya. Ya. Nah, sebelum saya kuliah itu saya bingung mau kuliah atau kerja kan kayak gitu. Ibu saya nyuruhnya udah kerja aja kan kayak gitu, Iya. udah kerja aja. Kalau bapak saya kamu kuliah aja kayak gitu. Nah, sementara pas waktu itu tuh saya udah daftar kerja di salah satu perusahaan kan di Iya. sini. Udah daftar kerja, udah tinggal medical check up. Iya. Itu saya dapat pengumuman diterima Di di kampus saya kayak Iya. gitu kan. Akhirnya saya bimbang nih, saya nanya dulu dong sama orang Mm-mm. tua, gimana keputusan orang tua kayak gitu, mau lanjut kuliah atau kerja kayak gitu. Nah akhirnya saya berpikir kalau kata bapak saya sih sok cari ilmu yang sebanyak mungkin kan kayak Iya. gitu. Nah saya kan mikir loh nanti biaya kuliahnya gimana kan Mm. kayak gitu. Coba nanti kamu cari beasiswa kan kayak gitu sekiranya nggak memberatkan orang tua kan seperti itu. Nah terus emang dari kecil itu saya itu udah biasa kuliah sekolah itu sambil jualan, Mm. kuliah itu sambil jualan dari Dari sejak SD gitu. SD. Dari sejak SD itu saya kalau nggak punya uang saku, zaman dulu kan uang saku 700 ya, Iya. dari kelas 1 500 perak 700. Kalau misalkan nggak sekolah itu nggak dapat uang jajan, saya tuh hampir iri gitu melihat teman-teman yang lain tuh kok mereka punya uang jajan saya enggak kan Mm-mm. kayak gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh pengen punya uang jajan. Sekolah itu saya yang tas itu harusnya isinya buku tapi isinya buah Buah kepundung apa aja kepundung. kakek saya kan berkebun Iya. sawah ya, Ke sawah. kadang timun kadang apa aja yang bisa dijual saya ikut bantuin ngejual kayak gitu. Dari situ kan nanti upahnya saya bisa itu. Nah terus saya sempat nanam apa ya, nganyam kan rotan kayak gitu ikut. Nah karena udah musimnya malam minggu kan, malam minggu kayak gitu, ya Allah saya pengen punya jajan tapi saya nggak punya uang kayak gitu kan. Saya pengen jajan tapi nggak punya uang, sementara kalau misalkan minta sama orang tua saya nggak berani kalau nggak sekolah kan kayak gitu. Nah terus jadi makanya ikut nganyam seperti itu. Pas SMA juga ikut jualan kue kering, jualan aksesoris. Terus pas kuliah kemarin kan dikasih living cost. Nah dikasih living cost itu malu dong kalau misalkan kita masih minta sama orang tua tuh, bener malu. Di seumuran saya tuh malu banget kayak gitu tuh. Nah terus saya memutuskan untuk ikut berjualan seperti itu. Nah, tips dan saran nih buat teman-teman yang ingin melangkah ke jenjang berikutnya, entah itu kerja sambil kuliah, dan untuk kerjanya aja gitu, dan kuliah. Gimana nih? Dari Kang Asep dulu. Iya, yang pertama sih kuatin dulu niatnya ya, karena sebetulnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat itu sangat berpengaruh pada hasil. Niatnya sungguh-sungguh ya insya Allah hasilnya juga baik. Jadi diniatin dulu, eh, niat yang kuat itu. Kalau misalkan saya pengen kerja dan kuliah itu memang satu pilihan yang harus apa ya, ngejalaninnya tuh harus kuat. Memang sangat berat. eh saya ceritain dulu apa sedikit ya. Iya. Jadi memang sih sebelum kuliah itu kan saya kan kerja ya. Iya. Bayangannya tuh ya bisa gitu loh, bisa ngebiayain ya ibaratnya Kuliahnya. kuliah sambil kerja gitu Mm-mm. bisa lah, bisa ngejalanin itu. Tapi ternyata di tengah perjalanan eh, beda banget gitu, beda banget realitanya dengan bayangan yang saya bayangkan pas awal itu. Iya. Jadi intinya kuatin dulu niatnya, terus jangan sampai eh, ragu-ragu gitu ya, jangan sampai ragu-ragu gitu. Eh, apa namanya, Berarti niat berpengaruh ya, Kang? sangat berpengaruh. Terus jangan takut untuk melangkah. Melangkah. Mbak Mahiro, kalau tips dan saran buat teman-teman yang mau melangkah kuliah dan kerja. Intinya gini, kalau misalkan kalian buat adik-adik Iya. terutama yang perisuatannya Iya. dan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kalian punya tekad yang tinggi untuk kuliah kayak gitu, berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Jangan lupa yang terutama itu ridho orang
misalkan kalian kendalanya karena ekonomi, silahkan. Banyak beasiswa itu dari dalam kampus maupun dari luar Di luar kampus kampus. kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kendalanya karena apa ya, pengen sambil kerja nggak apa-apa, nanti carinya yang swasta kan kayak gitu kan, yang ada kelas karyawan. Kalau Iya. negeri kan nggak ada ya, tapi negeri bisa sih nanti di hari weekend kan. Freelance ya berarti Iya, harus. seperti itu. Nah, pokoknya jangan takut untuk melangkah kayak gitu kan. Karena yang namanya pendidikan itu sangat penting. Hmm. Menurut saya. Nggak ada yang sia-sia. Nah, untuk pendidikan sangat penting. Apakah kuliah itu dapat menjamin sukses, Mama Iro? Kalau sukses atau tidak itu tergantung pada kitanya. Karena setiap orang itu memiliki arti sukses masing-masing, ya kan? Sukses itu seperti apa sih? Mau dia kaya kah? Atau dia punya derajat yang tinggi dan lain sebagainya. Kita itu punya arti masing-masing kayak gitu kan. Nah, kalau intinya nggak ada yang sia-sia kayak gitu. Nih, apa ya? Misalkan saya kan perempuan nih. Iya. Perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah kayak gitu. Nanti ke dapur Nanti ke dapur, ujung-ujungnya. benar, ujung-ujungnya ke dapur, benar itu kayak gitu. Tapi kita mikir nggak nih, misalkan kita punya anak, Iya. nah anak kita itu diajarin sama orang lain yang pendidikannya lebih tinggi, kan? Iya. Loh, dia sekolah di tempat lain aja pendidikannya tinggi, diajarin sama yang lebih tinggi, apalagi ibunya. Setidaknya kan kita yang sebagai ibunya itu harus punya pendidikan yang lebih tinggi kan seperti itu. Nggak ada yang sia-sia. Nah, kita yang sebagai pemuda, marilah kita itu jangan sampai dipengaruhi oleh lingkungan. Kita itu harus mempengaruhi lingkungan gitu. Kita itu nggak bisa hidup mengikuti arus yang seperti biasa, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Jadi Corbuzier. Iya, bener, itu bener banget. Arusnya ke sini, kita ikut ke sini, arusnya ke situ, kita ikut ke situ kan kayak gitu. Kayak seolah-olah tuh apa ya, gimana ya? Negara ini bukan hanya milik mereka yang duduk di DPR. Negara ini bukan milik mereka yang duduk di pemerintahan, enggak kan? Kita sebagai warga Indonesia, kita juga punya negara Indonesia kayak gitu kan. Kalau misalkan kita hanya apa ya? Memang di negara ini ada aturan kayak gitu, ada. Kita harus menjalankan dan kita harus apa ya, mendukung lah program pemerintah. Tapi kita sebagai generasi pemuda yang contohnya sekarang kan musimnya pandemi kan. Kita ini menuju resesi di mana perekonomian itu akan turun down banget. Nah, apakah kita di sini itu hanya bisa menyalahkan pemerintah? Kan kita apa nih? Kamu hanya bisa menyalahkan pemerintah, tapi kontribusi kamu itu buat pemerintah itu apa? Buat negara kita itu apa? Setidaknya kalau misalkan kalian itu apa ya? Kita belajar kan di dunia pendidikan gitu. Kita tahu nih, kita bisa mendapatkan banyak wawasan. Kita bisa apa ya? Nanti 20 tahun yang akan datang itu seperti apa? Di 2045 itu negara Indonesia seperti apa? Kan seperti itu. Setidaknya gini loh. Apa ya? Kita tuh harus berpikir ke depan kayak gitu. Jangan hanya ya udahlah kerja kayak gitu kan. Kerja, makan, tidur. Sekolah, makan, tidur. Tapi kita punya ilmu, kita tidak bisa mengembangkan kan kayak gitu. Harusnya diamalkan ya, Mbak. Ya kan, ya kita lihat nih di lingkungan kita itu butuhnya seperti apa sih kayak gitu. Kalau misalkan lingkungannya apa ya, salah ya, kita contohnya gini nih, contoh ringannya kan di Masjid Bodesari ini kan dulunya kan sempat vakum ya. Nah, kita cari nih teman-teman yang apa ya, sepemikiran, jadiin satu kayak gitu. Apa nih yang perlu kita ubah kan kayak gitu agar lebih baik lagi kan kayak gitu. Karena masa keemasan itu akan datang bagi mereka yang mau berjuang melawan perubahan. Zaman itu akan semakin berubah. Sekarang aja udah pakainya apa ya, mesin. Ya kan, banyak perusahaan yang kerjanya itu pakai robot kan. Kita nggak tahu 10 tahunnya akan datang tenaga kita masih dibutuhkan atau enggak gitu ya. Iya kan, seperti itu. Jadi kita harus mikirnya ke situ lah kalau menurut saya. Dan pendidikan menurut saya itu emang penting banget. Dulu saya itu, ini ceritanya sih panjang lebar nih. Ya nggak apa-apa. Kalau sukses menurut saya nih, kalau sukses menurut saya itu kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Percuma kita itu kaya, percuma kita itu punya derajat tinggi, tapi kita nggak bisa
bisa memahami orang lain kayak gitu kan. Kayak misalkan lihat nih sekeliling kita itu butuhnya apa. Nah, kalau menurut saya setiap orang kalau misalkan punya berpikir seperti itu kayak gitu, membantu yang sesama kayak gitu kan. Apalagi musimnya pandemi seperti seperti Iya, ini sangat kan. dibutuhkan ya, Mbak. Sangat dibutuhkan. Nah, nanti kan memperingankan juga sih kalau menurut saya kan membantu kayak gitu buat yang lainnya. Jadi kan bisa terciptanya keadilan sosial kayak gitu kan seperti itu. Yang penting dari segi kitanya nih mau memahami. Nah, kalau arti sukses saya menurut saya seperti itu. Karena dulu saya itu gini nih, pas Gimana, Mbak? zamannya kecil, pas Pas. umur 5 tahun kalau nggak salah tuh Iya. 5 tahun. Saya ini kan ngisi biodata Iya. sebelum SD ya. Iya. Ngisi biodata di TPA kayak gitu kan. Mm-mm. Cita-cita, ada cita-cita nih. Cita-citanya apa ya? Saya tuh nanya, Nanya ya. cita-cita apa ya? Kamu punya cita-cita enggak? Saya diam. Mm. Kan. Dulu Aldi cita-citanya apa? Pas Polisi saya itu polisi. dulu. Asep cita-citanya apa? Jadi anak yang soleh. Cita-citanya seperti itu ya. Iya. Saya itu ditulis sama bapak saya itu kalau ngeliat yang lain itu cita-citanya pengen jadi dokter, Iya. pengen jadi polisi, pengen jadi dan lain sebagainya. Saya ditulis sama bapak saya itu jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Saya mikir jadi anak yang berguna tuh gimana ya? Berat banget ya. Saya mikir itu Iya. sampai gede saya nggak bisa memahami cita-cita saya. Tapi sampai lulus SD sampai SMP cita-cita saya tetap itu. Iya. Saya nggak mau merubah jadi apapun karena itu harapan cita-cita dari orang tua saya dan harapan orang tua saya. Saya mikir gimana sih kita tuh berguna untuk nusa, bangsa dan agama kayak gitu kan. Iya. Nah, ya mungkin ya lewat itu kayak gitu. Jadi kita itu harus sesama manusia itu harus peduli. Nah, sempat ini ceritanya panjang banget ya, maaf ya. Iya. Sempet saya tuh Nggak nangis apa-apa, Mbak. dulu tuh Nangis. Kenapa tuh, Mbak? nangis pas zaman SMP itu gara-gara saya tuh bukan ibu saya, orang tua saya itu selalu memberikan kepada orang lain kayak gitu. Ada orang lain minta tolong itu selalu dikasih, sementara saya ini minta itu nggak dikasih-kasih. Saya tuh hampir nangis. Kok orang tua saya nggak sayang gitu sama saya kan. Nah, ada tetangga saya yang mau minjem ya kayak gitulah, minjem kayak gitu, minta tolong, dia pengen beli LKS kayak gitu kan. Sementara saya juga butuh sebenarnya kayak gitu. Cuma saya nggak berani ngomong, seperti itu saya nangis sampai berpikiran saya pengen kabur aja lah kayak gitu kan karena orang tua saya nggak sayang. Nggak taunya di balik semua itu memang terus saya dikasih arahan kayak misalkan kamu seberapapun nggak punya kamu, kalau misalkan ada yang perlu dibantu bantu sebisa kamu kayak gitu kan. Dari situ saya belajar gimana caranya saya bisa membantu orang lain. Menurut saya sukses saya seperti itu. Nah, suksesnya Kang Asep nih, pandangannya gimana? Kriterianya sukses bagi Kang Asep? Ya intinya seperti itu sih. Sudah dijelaskan sama Mbak Mira. Jadi setiap orang itu punya standar kesuksesannya masing-masing. Iya. Dia punya standar kesuksesannya masing-masing. Mbak Mairo juga punya standar kesuksesannya masing-masing gitu. Jadi sukses itu bukan hanya kita cukup akan harta gitu ya, tahta gitu. Banyak orang zaman sekarang itu berpikiran sukses itu kayak gitu. Tahta wanita. Iya, padahal iya, padahal kalau dikaji lebih dalam lagi dalam agama itu sukses itu ya apa ya? Bisa gitu. Kalau Mbak Banyak lah. Mahiro kan bermanfaat nih, Kang. Iya, kalau Mbak Mahiro kan bermanfaat. Nah, ya intinya sukses itu bisa sama sih, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Bisa memberi kontribusi baik buat orang lain gitu. Gitu. Nah, adapun pendidikan dan kesuksesan itu menjamin enggaknya itu menurut saya sih enggak menjamin ya. gitu. Tergantung kitanya berarti ya. Kitanya gitu, niat apa enggak gitu kan kayak gitu. Iya. Mau niat mengejar kesuksesan atau gitu. Iya.
gitu intinya. Ya, terima kasih Mbak Mahiro dan Kang Asep Gitu. atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat bagi yang lain gitu. Amin. Terus pesan untuk mereka nih yang mau berpendidikan tinggi, gimana Mbak? Jadi teman, jadi kan saya punya cita-cita dengan saya nih dulu kepengen jadi polisi. Berhubung saya pendek, jadi berhubung saya pendek, iya kan kalau SMA tuh, ya dulu kepengen banget jadi polisi. Iya, giginya nggak boleh ompong gitu kan. Ya udah, jadi kita rubah. Jadi gimana sih pesan untuk merangkai cita-cita ketika kita nggak tersampaikan? Gimana kita merangkai lagi nih, Mbak? Merangkai lagi nih, Mbak. Iya, karena kan cita-cita ya kadang kita ingin jadi polisi, tapi di tengah jalan ada hal yang tidak memungkinkan. Terus kita ubah lagi nih. Saya ingin menjadi pengusaha kayak Mbak Mahiro, wanita karir. Gimana? Kalau menurut saya sih ya tetap usaha ya. Jalannya ya usaha, Usaha yang terbaik. berdoa kan kayak gitu. Karena kalau misalkan kita punya keinginan aja Iya, nggak dilakuin, ya sama aja bohong. Kalau menurut saya, intinya kalau misalkan ini kan kita tentang kuliah ya, Iya. pendidikan gitu. Yang namanya pendidikan itu sangat penting kan. Kalau misalkan kata Imam Syafi'i, tahu Pen- nggak? Kalau kamu tidak tahan Hmm. dengan penatnya belajar, maka kamu akan apa ya, memperoleh perihnya kebodohan. Kebodohan. Nah, orang tua kita kan selalu bilang, jangan sampai ya kamu kayak orang tua kamu Mm-mm. kan kayak gitu, yang nggak tahu apa-apa masalah HP aja nggak tahu kan, jangan Iya. sampai seperti itu kan. Karena ya dunia ini semakin berjalan kayak gitu, kita ya harus bisa menambah wawasan seperti itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Gimana Kang? Kita kan, kalau saya kan gitu tuh, kasusnya tuh. Jadi curhat. Iya, kalau menurut saya sih, ya yang penting tetap berusaha yang terbaik sih. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Kepada Allah. Kita tetap berusaha yang terbaik buat diri kita sendiri. Kalau bisa terbaik buat orang lain juga. Terus jangan lupa doa, karena doa itu sangat penting sih buat ya khususnya umat Islam. Ada tambahan lagi nggak? Kalau pendidikannya tinggi kan ya kita dalam dunia pekerjaan juga bisa naik Ya, jabatan kan Iya. nantinya kan, bisa. seperti itu ya. Itu tujuannya kalau misalkan pengen punya apa ya, tingkat yang tinggi seperti itu. Kalau misalkan enggak ya, sukses itu semua orang bisa sukses kan ya. Iya. Heeh. Dan kriterianya beda-beda. Terima kasih Mbak Mahiro dan Kang Asep. Mbak Mahiro, semoga sidangnya ya, lulus lah jadi yang Amin, terbaik amin, amin. Terima lulusan kasih doanya. dan ilmunya yang berguna. Amin. Kang Asep tetap semangat. Insyaallah. Semester 5 mau KKN, inget. Aldi juga Quote-nya nih dari Al- teman-teman. Aldi juga tetap semangat, nggak Iya. boleh males Nggak kan boleh. kayak gitu ya. Jangan sampai Iya. down. Jangan sampai down. Iya. Ya, don berusaha kan, kalau Iya. don tuh berusaha naik lagi. Nah, Ya. Gimana Mbak? Masih banyak nih kelihatannya Ya. unek-uneknya. satu nih, kalau kata apa Meridian kata, Mary Riana. Heeh. Kalau bisa dari yang impossible dijadikan jadi impossible. Possible. I'm possible. Semoga Mary Riana melihat ya. Ya, terima kasih. Jadi bagi teman-temannya jangan takut melangkah, tetap berusaha ya. Jadi mau kuliah atau kerja, sebenarnya di tengah-tengah itu ada pilihan kuliah sambil kerja. Nah, resikonya kalian yang tanggung sendiri. Karena setiap pilihan itu ada resikonya gitu. Nah, untuk pemuda nih, jadi jangan berpikir kita dapat apa dari negara, kita dapat apa dari pemerintah. Jadi berpikirlah kita memberikan apa untuk pemerintah gitu. Dan jadi yang berpengaruh, jangan jadi yang terpengaruh.
Mungkin itu saja. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.